Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yoga Pangestu dengan NIM akhir 159. Saya Ambar Krishna Putri dengan NIM akhir 161. Saya Intan Aprilia Maharani dengan NIM akhir 162. Saya Helda Sofitri dengan NIM akhir 163. Saya Niken Rahmawati dengan NIM akhir 164. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang bertemakan Good Governance. Selamat menyaksikan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom di Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada di daerah Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta terdapat dalam Undang Pasal 17 Ayat 4, 5, 6, serta 7. Dan terdapat pula pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki referensi dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Keseimbangan antara pemerintahan dengan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan dapat terlihat apabila good governance dilaksanakan dengan baik. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan seperti itu juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun dengan pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral, proaktif, serta check and balance. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dijelaskan bahwa nepotisme merupakan segala bentuk perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang memberikan keuntungan untuk keluarga atau kloninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia sendiri, tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan saja nepotisme terjadi. Dalam dunia kerja, kita juga seringkali menjumpai nepotisme. Contohnya, apabila ada lowongan pekerjaan, biasanya sang pemilik jabatan tertinggi akan menggunakan koneksi keluarga atau teman-temannya untuk berada di dalam lowongan pekerjaan tersebut. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali kasus-kasus nepotisme yang sudah terjadi. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Medan, yang mana melibatkan Bobi Nasution. Pada tanggal 24 April 2024, kita sempat dihebohkan dengan sebuah berita yang mana wali kota Medan yang bernama Bobi Nasution mengangkat pamannya sendiri yaitu Beni menjadi sekretaris daerah atau sekda kota Medan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip yaitu tidak boleh menerapkan nepotisme dalam pemerintahan. Diketahui sebelum menjabat sebagai sekda, Beni yang merupakan paman Bobi ini mengisi sejumlah jabatan penting di Kota Medan. Salah satunya adalah Badan Registrasi Pajak Daerah. Apa yang dilakukan oleh Bobi dalam penunjukan pamannya sebagai sekda ini dinilai banyak orang sebagai bentuk nepotisme. Karena dalam pemilihan ini Bobi tidak melakukan transparansi terhadap pemilihannya. Jadi Bobi hanya menunjukkan pamannya saja dan kemudian tiba-tiba pamannya menjadi sekretaris daerah. Banyak orang yang menilai bahwa penunjukan yang dilakukan oleh Bobi ini dipicu karena faktor keluarga, bukan karena faktor pengalaman maupun faktor prestasi. Baik, adapun saran yang bisa diambil dari kasus tersebut yaitu pertama, ada transparan dalam pengangkatan, di mana Bobi Nasution itu harus memberikan informasi secara jelas dan akurat tentang proses pengangkatan paman sebagai jabatan. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memahami dan mempercayai proses tersebut. Yang kedua, yaitu ada keterbukaan dalam pengambilan keputusan, di mana Bobi Nasution itu harus mempertimbangkan pendapat masyarakat dan kepentingan masyarakat, serta tidak harus memprioritaskan kepentingan diri sendiri dan juga keluarga. Yang ketiga, yaitu ada pengawasan dan
pengendalian, di mana pemerintah itu harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan nepotisme. Jadi Bobi Nasution itu harus memastikan bahwa sistem tersebut bisa diawasi dengan ketat. Dan yang keempat yaitu ada pengembangan kualitas pelayanan, di mana Bobi Nasution itu harus fokus terhadap pengembangan kualitas pelayanan publik. Ia harus mendengarkan dan mempercayakan kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Jika ingin melihat watak seseorang, beri dia jabatan. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Sekian video yang dapat kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Wes. Otonomi daerah adalah keseimbangan antara pemerintahan dengan masyarakat. Yang dilakukan oleh Bobi kemarin adalah salah. NIM akhir 159. Saya ambil Halo. Mau demo ya, Kak? Udah selesai. Udah selesai ya?